Baiklah, selamat bertemu kembali pada materi yang terkait dengan multi criteria evaluation ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan bagaimana membangun spatial planning ini berdasarkan atas evaluasi kriteria ganda ya. Jadi MCE ya, multi criteria evaluation. Nah, jadi seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam practical forest planning ini memang tujuannya bagaimana kita memaksimalkan ya sebuah pemanfaatan. Jadi itulah tujuannya, seperti dalam gagasan terakhir tentang multi bisnis atau multi usaha. Ya, bahwa seorang perencana itu harus bagaimana kita memaksimalkan hasil hutan dan feature mana yang lain dan fungsi-fungsi lainnya ya yang terkait yang diperoleh dari hutan. Jadi practical forest planning ini memang mencakup berbagai aspek ya, seperti aspek preferensi, tentu saja preferensi yang terukur berdasarkan lokasi. Misalnya di lokasi A dan di lokasi B, itu preferensinya apakah untuk wisata atau untuk konservasi, misalnya in situ ya, atau untuk yang misalnya untuk tujuan yang lainnya, misalnya untuk jasa lingkungan. Jadi di sini juga akan melibatkan optimasi dalam suatu wilayah. Jadi ingat dalam practical forest planning ini bahwa lokasi itu sudah sangat dipertimbangkan. Beda dengan strategic planning ya, bahwa tidak ada terkait dengan lokasi. Kemudian yang lain juga yang dilibatkan dalam practical forest planning ini berdasarkan data yang tersedia. Jadi pertimbangan berbagai macam data, termasuk juga bagaimana mengolah data tersebut, menganalisis, mengolah, ya, kemudian menganalisis dan mensintesanya. Kemudian kita bangun simulasi, ya, bangun simulasi. Nah, jadi di dalam forest planning ini kita ya akan membandingkan berbagai macam alternatif ya tentang rencana-rencana manajemen ya, sehingga kita akan memilih mana yang terbaik ya, mana the best possible consequences. Jadi mana yang menghasilkan manfaat yang paling optimal tentu saja ya, balance antara ekonomi, ekologi dan sosial. Nah, coba kalau kita lihat satu persatu ya forest planning ini, misalnya kita lihat di sini ya. Jadi hampir tidak ada namanya perencanaan hutan itu yang satu tujuan. Itu pasti multi objektif. Ya. Walaupun dalam linear programming itu misalnya hanya satu fungsi tujuan, tapi constraint itu sesungguhnya juga adalah tujuan. Ya. Jadi dalam forest planning ini pasti ya yang namanya multi objektif ya. Jadi multi objektif misalnya bagaimana memaksimalkan hasil hutannya ya yang berasal dari kayu ya, kemudian hasil hutan bukan kayunya seperti apa. Yang berikutnya bagaimana jika yang dimanfaatkan kawasan, kan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, di mana di Peraturan Pemerintah Nomor 21 ya tahun 2021 ini, bahwa ada pemanfaatan hasil hutan, ada pemanfaatan kawasan ya, dan udah ada jasa lingkungan. Jadi bagaimana forest service-nya ya, misalnya karbon ya, serapan karbonnya, stok karbonnya, air, dan juga fungsi-fungsi ekologi, misalnya biodiversity ya. Nah, kemudian yang lainnya ya, yang lainnya ya. Kemudian yang lainnya ya adalah fungsi ekologi ya. Jadi bagaimana ecological planning ini? Jadi seorang planner itu harus mempertimbangkan bagaimana supaya biodiversity tetap dipertahankan ya. Bagaimana keseimbangan flora dan fauna itu, bagaimana kita membuat yang namanya sustainability berdasarkan
fungsi-fungsi ekologinya, ya. Demikian juga selain itu ada juga fungsi sosial. Jadi yang terkait dengan konflik sosial harus sangat dipertimbangkan di dalam forest planning ini. Ya. Jadi kita tidak boleh abai. Ya, oleh karena itu kenapa forest planning ini disebut dengan mempunyai fungsi yang ganda. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini apa sesungguhnya kita terlebih dahulu mencoba mengulas tentang sasaran dan tujuan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu kita menetapkan goals ya and objective ya. Jadi kalau kita sudah memiliki data tentang tren sesuatu pengelolaan hutan ya, maka kita bisa menetapkan sasaran ya dan tujuan. Nah, karena memang goal itu yang walaupun sifatnya sangat kualitatif, tapi goal itu misalnya bagaimana mensejahterakan masyarakat berdasarkan hutan. Itu kan goal, sasarannya. Tapi apa ukurannya? Ukuran namanya masyarakat sejahtera. Nah, itu harus ditetapkan secara terukur. Ya. Jadi kita pertama ya adalah menetapkan goal ya, kemudian ya. Jadi pertama kita menetapkan goal and objective, kemudian kita memberikan tujuan dan sasaran ya. Yang kita gimana tujuan dan sasaran ini membantu dalam rangka implementasi rencana yang dihasilkan. Jadi walaupun misalnya yang namanya goal ini cenderung merupakan pernyataan visi yang luas ya dalam rentang waktu yang sangat panjang, misalnya 20 tahun. Sedangkan kalau objektif itu lebih terukur ya. Sehingga kita seorang planner atau seorang manajer akan bisa mengetahui apakah tercapai apa tidak. Misalnya yang namanya tujuan itu produksi ya, misalnya akan mencapai sekian meter kubik per hektar per tahun. Misalnya riap atau target produksi sekian dalam setiap tahun. Nah, tercapai atau tidak itu kan terukur. Biasanya berapa persen ya. Itu yang disebut dengan tujuan. Nah, kemudian ini contoh ya. Contoh misalnya pertama goalnya adalah bagaimana melindungi kawasan hutan secara ekonomi gitu ya. Misalnya kita contohkan di sini ya, Nah, tujuannya bisa saja misalnya bagaimana kita menetapkan kawasan hutan yang produktif secara ekonomi ya. Pada kabupaten tertentu misalnya dengan memberikan insentif ya. Di 80% kawasan hutan produksi yang terancam misalnya terganggu oleh konflik ya. Jadi bisa yang berikutnya bagaimana tujuannya adalah bagaimana mendidik warga ya tentang dan pengembang bagaimana kawasan hutan produksi ini ya bisa bermanfaat tidak hanya semata-mata untuk kegiatan produksi tapi juga untuk lingkungan. Itu contoh ya. Contoh yang berikutnya ya, contoh yang berikutnya ini adalah bagaimana misalnya kita meminimalkan ya fragmentasi hutan. Itu juga sasaran ya. Nah, tujuannya apa? Itu lebih konkret lagi, misalnya bisa mengedukasi sampai pendidikan apa gitu ya. Ya, kemudian bagaimana mempromot partisipasi masyarakat ya. Dengan program ini berapa persen masyarakat berpartisipasi dalam misalnya program-program hukum yang terkait dengan pengelolaan hutan ya, atau mempromosikan bagaimana pemberian hak ya kepada masyarakat di sekitar hutan sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih optimal ya. Nah, kemudian ini contoh yang berikutnya misalnya contoh goal yang lain adalah bagaimana meminimalkan misalnya kebakaran hutan ya. Yang pertama misalnya tujuannya ya bagaimana memberikan penyuluhan ya tentang penggunaan materi yang tahan api atau bisa juga memberikan insentif bagaimana
kita mempromosikan terkait dengan pengurangan misalnya bahan bakar yang mudah terbakar, ya, dengan melakukan pembersihan strasa atau melakukan pembakaran kecil, gitu ya. Atau misalnya jika kita menggunakan untuk kegiatan rekreasi, kegiatan atau pariwisata, gitu ya, atau perumahan, bagaimana menentukan potensi risiko, gitu ya. Jadi kalau di situ dibangun perumahan, ya, atau diperbolehkan ada pelagan, bagaimana terjadi risiko terjadinya kebakaran hutan, ya, berkurang apa tidak, ya, dengan adanya masyarakat, apakah risiko kebakaran bertambah atau berkurang, ya. Atau bisa juga misalnya bagaimana goalnya dalam melindungi nilai properti, ya, dan mempertahankan industri kehutanan lokal yang skala lokal, ya. Jadi kita yang pertama itu, yang kedua bagaimana melindungi properti lokal, ya. Jadi kita mengadakan sesi informasi, ya, memberikan insentif secara ekonomi, ya, untuk sehingga masyarakat bisa melakukan pengelolaan itu semuanya dengan terencana, ya, dalam waktu tertentu, secara terencana waktu tertentu. Jadi intinya bagaimana kita membuat goal, ya, yang lebih mempunyai visi yang lebih luas dan pencapaiannya diukur dengan tujuan. Nah, kita dalam rangka planning ini tujuannya untuk apa? Tentu saja planning ini dibuat dalam rangka kelestarian dari sektor kehutanan itu sendiri, ya. Tidak hanya hutannya saja, ya, tidak hanya sustainable forest saja, tapi adalah sustainable forestry, gitu ya. Jadi sustainable forestry. Jadi semua perencanaan, namanya perencanaan hutan pasti mempertimbangkan sifat hutan itu yang terbarukan dan selalu berubah, gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ekologis, ekonomis, misalnya perubahan ekologis terkait tanah, ya, kemudian kemiringan lereng, geologi, vegetasi yang asli, gitu ya, kita harus pertimbangkan. Jadi kita harus bisa mendefinisikan apa komponen, ya, yang namanya hutan yang lestari atau kehutanan yang lestari, ya. Jadi kalau hutan yang lestari, ya, tidak hanya hasil hutannya dan kawasan hutannya yang lestari, tapi juga fungsinya, ya. Jadi kemudian berikutnya, ya, ini contoh, misalnya contoh bagaimana pengelolaan hutan lestari, ya. Misalnya dalam suatu pengelolaan hutan lestari yang dikelola secara dalam keadaan aktif, gitu ya, bisa menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai moneter, jadi nilai finansial di pasar, kayu, ya, misalnya nilai finansialnya. Tapi selain itu bisa juga tidak hanya dalam bentuk kayu, tapi dalam bentuk rekreasi, ya, dari pemanfaatan kawasannya, gitu ya, dan juga fungsinya, ya, pelindungan tata airnya misalnya, ya. Yang paling gampang misalnya kalau tata air agak sulit misalnya menghitungkan dalam jangka pendek, gitu ya, tapi misalnya erosi, gitu ya, bisa juga lebih cepat bisa dan terukur, ya. Jadi yang namanya kelestarian hutan, kehutanan, ya, sustainable forestry ini, ya, sekali lagi kita akan mendefinisikan apa yang disebut dengan sustainable, ya. Apa yang disebut dengan sustainable forestry, ya. Jadi memang tergantung pada tujuannya, ya. Secara umum, ya, bisa dikatakan bahwa yang namanya sustainability, ya, di sini kita bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan ilmiah, ya, dan norma penggunaan lahan untuk memenuhi tujuan, ya. Jadi kita untuk memenuhi tujuan, ya, di sini. Kemudian yang kedua, yang namanya hutan yang lestari, berarti kita bagaimana kita melestarikan manfaat, ya. Jadi manfaat dan fungsi, gitu ya, fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang diperoleh dari hutan. Jadi tugas seorang planner ini adalah bagaimana merencanakan supaya terjadi harmoni, gitu ya, harmoni atau keseimbangan antara produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, ya, dengan fungsi-fungsi ekologis, misalnya fungsi habitat, ya, sekaligus bisa dimanfaatkan lokasinya untuk wisata atau perlindungan erosi, ya, dan atau ekologi, ya, dalam kaitannya dengan
konservasi biodiversity di sini ya. Jadi dengan kata lain bahwa yang namanya spatial planning ini ya kita pasti akan menggunakan lebih dari satu indikator atau satu peubah ya atau satu kriteria. Yang namanya kriteria sustainability bisa dilihat dari kriteria ekologinya, bisa dilihat dari kriteria produksinya, bisa dari kriteria sosialnya. Jadi di dalam konteks spatial planning ini pasti kita menggunakan berbagai macam variabel. Jadi yang diukur langsung itu namanya variabel, bisa terukur. Kemudian perkumpulan dari variabel atau yang sering juga didengar disebut sebagai verifier itu dikelompokkan menjadi indikator. Nah, indikator ini ya menghasilkan kriteria ya. Jadi selain dari goal ya, kemudian ada objektif yang diturunkan menjadi kriteria, ada juga indikator dan verifier yang perlu dipertimbangkan di dalam spatial planning ya. Nah, sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa spasial ini adalah sangat multidimensi ya. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengukur kelestarian hutan atau kelestarian kehutanan ini adalah menggunakan berbagai macam dimensi dari kelestarian. Yang memang saat ini ya kelestarian telah menjadi tujuan utama dari banyak kebijakan pemerintah. Lestari ekologi, lestari ekonomi, lestari sosial ya. Dan memang kelestarian ini ya sustainability ini telah dijadikan sebagai tujuan dari pengelolaan hutan dan lingkungan ya, khususnya oleh para praktisi dan peneliti ya. Walaupun ya dalam beberapa hal masih ada terkesan ambigu gitu ya. Jadi memang sudah mulai oleh ITTO sejak tahun 92 gitu ya, kemudian IUFRO tahun 1997, kemudian ada penelitian dari Prabu dan Mendoza tahun 2000 gitu ya. Itu sudah bagaimana mempromot dari kelestarian hutan ya dengan lebih terukur ya. Walaupun dalam banyak hal ya masih ada ambigu ya. Tapi walaupun demikian, sekarang bagaimana kita supaya kita bisa mereduksi ambiguitas ini, sesuatu yang dianggap masih gray gitu, masih kabur ini ya. Maka itulah pentingnya kita menggunakan evaluasi dengan kriteria yang ganda atau multi kriteria evaluation ya. Oleh karena itu, bagaimana kita mengoperasionalisasikan kelestarian hutan ya. Bagaimana kita? Jadi para praktisi atau peneliti kita menghadapi sebuah tantangan. Bagaimana kita mengakses ya sebuah kelestarian agar konsep kelestarian ini menjadi secara praktis bisa dioperasionalkan, tidak hanya dalam tataran teoritis saja. Oleh karena itu, maka sangatlah umum mengembangkan apa yang namanya indikator kelestarian ya. Tentu saja namanya setiap indikator kelestarian akan menjelaskan konteks dari dan subjek apa yang dikaji. Jadi indikator kelestarian ekonomi akan berbeda dengan indikator kelestarian ekologi dengan indikator kelestarian sosial. Walaupun secara generik ya, arti indikator adalah bagaimana sekumpulan faktor atau variabel yang digunakan untuk mengukur status atau perubahannya dari suatu sistem atau proses akibat aktiviti tertentu. Jadi mengukur status ya dan perubahan dari suatu proses ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengakses atau mengevaluasi sebuah kelestarian. Jadi indikator ekologi misalnya ekologi terganggu misalnya erosi sudah di atas ambang gitu ya. Kalau indikatornya sosial misalnya ya, apa di situ terjadi misalnya perambahan ya atau terjadi kerawanan yang tinggi. Nah, maka pada kehutanan pendugaan kelestarian ini ya sangat berubah gitu ya, terjadi evolusi ya, sehingga
banyak menggunakan kriteria dan indikator seperti yang dipropos oleh ITU ya sejak tahun 90-an. Ya, sini ya. Nah, jadi misalnya indikator, contoh misalnya bagaimana kita mengukur kelestarian dari biodiversitas. Nah, di sini membangun indeks yang namanya Biodiversity Conservation Index misalnya di situ ya. Ada biodiversity indeksnya di situ. Nah, apa yang indikatornya? Berarti indikatornya adalah contohnya misalnya adalah flora, indikator pertama, yang kedua fauna. Nah, nanti kalau flora apanya yang diukur? Ya. Nah, itulah yang disebut dengan verifier atau peubah atau variabel. Jadi jumlah jenis yang dilindungi, kepadatan jenis yang tersisa, ya, dominasi jenis itu bisa dikatakan sebagai peubah untuk flora. Sedangkan misalnya untuk faunanya, gitu ya, faunanya apa yang diukur misalnya, ya, yang terkait dengan satuannya itu. Misalnya tentang apa namanya kepadatan satwa, ya, jumlah jenis satwa, ya. Jadi yang namanya faktor ya yang digunakan ini adalah untuk mengukur status sekali lagi ya. Faktor atau variabel yang kemudian kompositnya menjadi kriteria itulah untuk mengukur status atau dan perubahan dari sebuah sistem atau proses ya. Ini digunakan untuk mengukur salah satu untuk mengukur sustainability dari berbagai macam aspek ya. Yang selanjutnya faktor ini dikumpulkan di apa namanya komposit dari peubah ini menjadi indikator. Nah, indikator ini dibangun menjadi kriteria. Nah, jadi demikian ya. Jadi misalnya indikatornya bisa dikelompokkan flora, fauna, ya, habitat misalnya ya. Nah ini salah satu konsep misalnya konsep yang sering kita dengar ya. Dalam tatanan bagaimana membangun ukuran kelestarian ya. Contohnya misalnya pembentukan kelestarian hutan ya dengan prinsip-prinsip yang dilihat dari aspek sosial ya, dari sosial, kemudian ekologi ya, kemudian kebijakan, kemudian produksi ya. Kemudian dari masing-masing prinsip itu di breakdown menjadi beberapa menjadi kriteria ya. Nanti makanya nanti aspeknya kriteria itu per prinsip ya, per prinsip sosial, ekologi, kebijakan, produksi ya. Nah, misalnya bagaimana kita meng-create di sini kriteria untuk misalnya mengukur contoh ya. Contohnya misalnya dari pendekatan ekologi mengukur biodiversity conservation ya dengan kita membangun indeks contohnya. Kemudian untuk mengukur namanya kelestarian untuk kriteria dari ekologi ini apa? Ya, kita membangun indikator. Ya. Nah, apa indikatornya? Nah, jadi masing-masing di breakdown itu ya. Setelah indikator ya dari ekologi itu nanti kita jelaskan ya. Kemudian barulah dibangun lagi apa yang diukur di lapangan. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan peubah dari verifier. Nah, inilah konsep bagaimana kita dalam spatial planning. Jadi dalam spatial planning ini dalam multi usaha misalnya kalau ada nanti masalah ekologi, kemudian ada masalah sosial, kita breakdown seperti ini. Kriteria sosial misalnya apa? Indeks misalnya tadi, seperti yang sering saya katakan, indeks kerawanan konflik. Itu bisa. Ya, atau indeks ya tentang kesejahteraan, bisa dibalik ya. Jadi namanya indeks itu bisa kita dengan narasi yang sifatnya positif, bisa juga yang narasi ya ukuran yang sifatnya negatif. Kalau kerawanan itu kan cenderung negatif ya yang konotasinya, sedangkan misalnya kesejahteraan itu cenderung positif ya. Nah, jadi misalnya contoh yang dibangun tadi misalnya kita membangun kriteria, salah satu kriteria dari kelestarian ini misalnya adalah
biodiversity conservation. Jadi kita membangun indeksnya, ya. Indeksnya berdasarkan apa? Indikatornya. Nah, di sini ada 4 indikator, ya. Ada indikator dari landscape, jadi pola landscape-nya, ada keragaman habitat, jadi habitat diversity, ada community structure, dan ada status decomposition. Jadi ada 4 indikator. Nah, kalau ini kan belum terukur di lapangan. Yang disebut pola itu seperti apa kan? Yang disebut keragaman habitat seperti apa? Ya, kan dalam membangun model itu, model namanya indeks itu kan harus terukur ya, harus menjawab objektif. Barulah misalnya landscape pattern itu diterjemahkan menjadi PUBA. Jadi misalnya jumlah dari patches, ya, jumlah dari jalan setapak, jumlah yang terbuka, ya, itu kita ukur, ya. Jadi kalau itu kan bisa diukur dengan analisis spasial, kita bisa menghitung kerapatan jalan, bisa, ya. Kemudian habitat biodiversity diterjemahkan lagi menjadi 4, ya, menjadi 4 PUBA. Misalnya ada struktur vertikalnya, bagaimana dengan kanopinya, ada A, ada stratum A, ada B, ada C, ada E, ada E, misalnya gitu kan. Bagaimana bagaimana distribusi dari ukuran pohon. Pohonnya ada nggak dari yang besar sampai yang kecil, untuk mengatakan bahwa di situ terjadi suksesi, ya. Bagaimana dengan tumbuhan bawah, bagaimana dengan keterbukaan tajuk, misalnya canopy openness, ya. Canopy openness bisa diukur di lapangan atau melalui citra, fern dan herb bisa sampel ke lapangan, ya. Distribusi pohon bisa dengan sampel lapangan atau menggunakan pendekatan teknologi remote sensing juga bisa. Kemudian community structure juga demikian, ya. Misalnya dilihat dari seedling, ya, kelimpahan seedlingnya diukur di lapangan, ya, berapa kerapatannya, ya, misalnya per sampel misalnya yang ukurannya 2x2 meter. Demikian juga status dekomposisi, ya, dari nekromas dan serasa, gitu ya. Jadi deadwood-nya, ya, nekromasnya, pohon-pohon cabang yang mati berapa, kemudian ketebalan serasanya seperti apa. Nah, itu salah satu indeks, ya, salah satu kriteria untuk sustainability, misalnya yang terkait dengan ekologi. Nanti dalam multi usaha juga demikian. Jadi salah satu indeks ekologinya ini, indeks produksinya begini, indeks pelindungannya begini, indeks wisatanya begini, indeks kerawanan begini. Jadi dengan demikian, setelah kita baru membuat berbagai macam indeks, barulah kita membuat planning, barulah kita membuat optimasi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari berbagai macam indeks nanti kita bisa menggunakan pendekatan eksogen. Dengan pendekatan oksigen kita akan mendapatkan areal-areal yang sangat sesuai untuk produksi, yang sangat sesuai untuk wisata, yang sangat sesuai untuk pelindungan, yang sangat sesuai untuk hutan kemasyarakatan yang terkait dengan sosial. Nah, dari situ nanti berdasarkan skor-skor itu baru kita membuat spatial planning. Nah, kalau seandainya ternyata ada kesamaan tempat, gitu ya, ternyata di beberapa lokasi itu cocok untuk produksi apa saja, barulah di situ menggunakan pendekatan optimasi. Ya. Nah, dari ini contoh yang tadi, tentu saja, ya, seperti yang masing-masing peubah ini ada peubahnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 verifier dari 4. Nah, masing-masing tentu saja tidak sama nih bobotnya. Ya. Mana yang lebih penting atau mana yang lebih mempunyai nilai yang lebih tinggi antara landscape pattern dengan habitat diversity. Ya, apakah samanya semuanya? Misalnya kalau dijumlahkan bobotnya sama dengan 1, berarti apakah sama 25% atau 0,25? Atau sesungguhnya para ahli mengatakan itu bisa berbeda. Nah, oleh karena itu perlu menentukan bobotnya, ya. Nah, ini contoh bobot, ya. Dari indikator dan verifier, misalnya yang landscape pattern, ya, kemudian
number of edges sebagai verifier-nya, ya. Jadi landscape pattern misalnya 0,28, jadi atau 28% bobotnya. Habitat diversity juga 28%, community ya structure itu 24%, dan status dekomposisi 21%. Jadi yang dengan font yang berwarna putih kalau dijumlahkan sama dengan 1. Tapi kalau verifiernya cuma 1, otomatis itu 1 ya. Misalnya number of edges itu 1 kubahnya, berarti dia cukup bobotnya langsung 1. Tapi sesungguhnya dia berada di bawah landscape pattern. Tapi kalau habitat biodiversity, situ ada 4 kubah kan. Ada vertical structure, ada size class ya, kemudian ada canopy openness, ada herb community gitu ya. Nah, itu juga mempunyai yang berbeda-beda itu. 0,41 untuk vertical structure, 0,26, 0,25, 0,09 ya itu untuk herb community. Dari situ ya. Nah, totalnya itu tentu saja 1 ya. Totalnya itu 1. Tapi kemudian baru dikalikan dengan bobot habitat diversity. Demikian juga untuk status decomposition yang 2 variabel. Ya, ternyata tebalan ya liter, tebalan serasah itu mempunyai bobot atau weight yang lebih besar dibandingkan dengan deadwood volume atau nekromasnya. Nah, pertanyaannya dari mana itu mendapatkan bobotnya itu? Nah, pendekatan bobotnya itu nanti bisa menggunakan pendekatan berbagai macam pendekatan ya. Kalau seandainya tidak ada data yang memang data yang terukur, data hasil observasi lapangan, tapi bisa menggunakan pendekatan pendekatan ahli ya, menggunakan AHP salah satu contohnya ya. Jadi menggunakan perbandingan berpasangan ya, metode yang dikembangkan oleh Profesor Satir ya. AHP itu dengan membandingkan A dengan B ya, kemudian A dengan C, A dengan D, dan begitu seterusnya ya. Nah, itu mudah dilakukan, tapi kelemahannya jika kita salah menentukan responden, maka bisa terjadi tidak konsisten ya. Tapi untuk mengurangi subjektivitas nanti bisa kita memilih orang-orang yang memang berpengalaman, expertnya ya. Bisa menggunakan pendekatan AHP atau bisa menggunakan pendekatan ranking, rating, dan kalau ada data hasil observasi yang berulang gitu, maka kita bisa menggunakan pendekatan numerik yang lainnya ya. Bisa menggunakan principal komponen atau dengan multiple regression juga bisa. Nah, di sini ada namanya critical threshold value ya. Jadi misalnya number of edges-nya berkisar dari 0 dan 4 ya, vertikalnya dari 5, 20. Nah, disitulah digunakan untuk menentukan bobot dan skor ya. Nah, saya kira itu contoh dari pendekatan yang namanya kelestarian. Jadi kelestarian menggunakan pendekatan multi criteria evaluation. Jadi pada pendekatan spasial yang kuantitatif ini ya, memang tidak bisa terlepas dari evaluasi kriteria ganda. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.